Pemirsa, hari ini sidang perdana Panji Gumilang dalam kasus dugaan penistaan agama dan kami akan mengabarkan langsung dari ruang sidang Pengadilan Negeri Indramayu. RW 019 Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat atau di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut. Bahwa terdakwa selaku Ketua Pembina Yayasan Pesantren Indonesia yang menaungi Pondok Pesantren Al Zaitun berdasarkan Akta Notaris 2 Rokaya Sulaiman Sarjana Hukum nomor 10 tanggal 9 September 2005 dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut. A. Keputusan mengenai anggaran dasar yayasan. B. Mengangkat dan memberhentikan pengurus yayasan berdasarkan musyawarah Dewan Pembina. C. Penetapan kebijakan umum yayasan berdasarkan anggaran dasar yayasan. D. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahun yayasan. E. Menerima ajuan atau permohonan berhenti dari pengurus yayasan maupun anggota Dewan Pembina. F. Mempertanggungjawabkan kelancaran jalannya program yang dilaksanakan oleh pengurus yayasan. G. Ikut memberikan jalan keluar dalam mencapai pemenuhan anggaran belanja dan lain-lainnya yang berkenaan dengan keperluan daripada jalannya pembangunan. H. Menetapkan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran yayasan. I. Pengesahan laporan tahun yayasan. J. Penunjukan likuidator dalam hal yayasan jika dibubarkan. Bahwa pondok pesantren tersebut merupakan lembaga pendidikan agama Islam di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia yang berdasarkan Data Education Management Informasi Sistem Kementerian Agama Republik Indonesia mempunyai santri sebanyak lebih kurang 5.370 santri, dan kegiatan pesantren tersebut dimasukkan untuk mengajarkan ilmu keagamaan berdasarkan ajaran agama Islam yang dalam pelaksanaannya harus dilakukan dengan semangat kerukunan, tenggang rasa, saling menghargai dan saling menghormati antar sesama umat beragama, serta dengan dilandaskan pada penghormatan terhadap hak dan kemerdekaan seseorang untuk memeluk atau menganut dan melakukan ibadah menurut agamanya, bukan tata cara agama lain. Sebagaimana diatur dalam bab 3 pasal 3 keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 1979 tentang tata cara pelaksanaan penyiaran agama dan bantuan luar negeri kepada lembaga keagamaan di Indonesia. Bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan Pondok Pesantren Al Zaitun, terdakwa selaku Ketua Pembina Yayasan Pondok Pesantren Al Zaitun mengetahui bahwa Pondok Pesantren Al Zaitun mempunyai tim media atau dokumentasi yang berada di bawah Lembaga Kesejahteraan Masjid LKM Pondok Pesantren Al Zaitun, yang mana salah satu kegiatannya yaitu mendokumentasikan kegiatan dan ceramah terdakwa selaku pembina Yayasan Pesantren Indonesia, kegiatan dosen-dosen undangan maupun seminar-seminar yang kemudian diunggah di akun YouTube milik Pondok Pesantren Al Zaitun dengan nama Al Zaitun Mopi dan Al Zaitun Official yang dapat diakses oleh semua orang. Adapun yang membuat channel YouTube Al Zaitun Mopi dan Al Zaitun Official berikut pengelolanya adalah channel YouTube Al Zaitun Mopi dibuat dan dikelola oleh Saksi Taufikin pada tanggal 9 Oktober 2014 dengan menggunakan laptop merek Asus Core i3 warna hijau di Pondok Pesantren Al Zaitun atau Mahat Al Zaitun dengan email alzaitunmopi@gmail.com dan password Indonesia One. Channel YouTube Al Zaitun Official dibuat oleh
saksi Alfi Satria pada tanggal 1 Januari 2021 dengan menggunakan alat berupa laptop merek Acer tipe Aspire One warna merah marun dengan email lab@al/zaitun.sca.id. Zaitun dengan passwordnya adalah Merdeka 2021 yang dikelola oleh saksi Ian Haryadi. Bahwa terdakwa selanjutnya menyampaikan ceramahnya baik secara langsung di depan para santri, karyawan dan guru maupun dengan memanfaatkan channel YouTube Al Zaitun Mobi untuk disiarkan sehingga dapat diakses oleh masyarakat luas dengan menyampaikan rangkaian perkataan sebagai berikut. 1. Pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2016 saat berada di Masjid Al-Hayat Al Zaitun di hadapan para karyawan dan guru serta para santri Pondok Pesantren Al Zaitun, terdakwa menyampaikan ceramah berisi perkataan diantaranya sebagai berikut. Syekh meneliti Patikan. Mengapa Patikan bisa begitu hebat? Ternyata sumbangan ke Patikan itu tidak melalui kekenceleng keliling yang nantinya di ujung sana kekencelengnya 3 tinggal 1, yang 2 entah kemana, yang 1 pun hitungnya rame-rame. Ada yang seperti padi ditutupi jerami, tadi hilang 7 karung, bukan peradaban. Saya melihat dalam penelitian membaca sejarah Patikan dengan gerejanya itu, semuanya setiap bulan itu rekening masuk dari bulan. Setelah itu diskusikan kemana-mana sehingga berjalanlah. Saya ketika itu menyimpulkan, oh, masjid itu adanya di Patikan sana, di Patikan. Di sini tempat orang-orang putus asa masjid-masjid itu. Mengapa? Hanya tumpluk dipaksa ngisi kaleng keluar selesai. Nah, saya punya pemikiran harus dirombak, harus mempunyai lembaga yang nantinya seluruh aspek ditangani oleh masjid ini dan didiskusikan kepada yang berhak mendapat distribusi. Nah, itu dibentuklah LKM, Lembaga Kesejahteraan, artinya dari masjid. Jadi kesejahteraan masjid itu jangan diterjemahkan kesejahteraan masjid langsung. Kesejahteraan trek masjid, jadi ada tanda penerusnya. Artinya kesejahteraan yang diurus oleh masjid.